siang. Siap. Apa kabar? Baik. Baik, sehat semua? Sehat. Kemarin kita sudah belajar tentang keunikan di diri masing-masing, ya. Keunikan. Jadi apa unik Kiki? Ya, jadi unik itu perbedaan. Baik, lengkap semuanya? Lengkap, hadir semuanya. Baik, sebelumnya mari kita buka pelajaran kita dengan doa. Siapa yang berdoa? Ya, ayo kita. Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, terima kasih Gina atas doanya untuk kita. Baik, mari kita lihat pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang mengembangkan kemampuan. Apa itu kemampuan? Kemampuan itu sama dengan talenta. Bagus. Ya, sudah tahu ya. Kemampuan itu adalah talenta. Nah ini, apa itu talenta? Nah, ini. Ya, itu apa itu talenta? Ya, kalian tadi sudah tahu apa itu talenta? Ini itu tentang apa talenta tadi? Itu kemampuan. Jadi kemampuan itu termasuk juga dalam hal bakat, ya kan? Bakat. Siapa yang punya bakat sini? Tadi ada yang bakat menari siapa? Banyak yang bakat menari. Ada yang pandai pencak silat di sini? Ada. Bisa juga. Terus kalau pandai juga pencak silat ya. Kemudian apalagi bakat main bola. Nah, itu juga bakat ya kan? Nah, jadi ini. Baik, mari kita lihat dulu. Nah, ini mengembangkan talenta. Bagaimana mengembangkan talenta ini? Jadi pada hari ini yaitu tentang kalian itu mampu menyebutkan apa ini? Yaitu mampu mengembangkan bakat. Bagaimana mengembangkan bakat itu tadi? Itu misalnya dengan menari, apa lagi bakat itu? Main bola itu bakat. Bapak ada bisa main bola nih? Ya. Jadi itu kita setiap orang mempunyai bakat. Kemudian apa lagi? Menjelaskan tentang sang kitab suci, ya. Tentang bakat, yaitu tentang talenta yaitu. Kemudian apa lagi? Ini kita mampu mendalami kisah tentang bakat itu. Kemudian mampu juga mengembangkan apa cita-cita. Tahu cita-cita? Apa cita-cita? Cita-citamu apa? Mau jadi apa? Mau jadi apa? Mau jadi guru? Ada yang mau jadi guru? Siapa? Kamu mau jadi guru? Bagus ya. Jadi mungkin bisa mengajar anak-anak nanti ya. Kemudian apa lagi? Kamu pikir apa cita-citamu? Menjadi pemain bola yang terkenal. Mantap ya. Mau jadi pemain bola terkenal. Baik. Nanti akan perlu dikembangkan gitu ya. Apalagi Gina ada apa cita-citamu? Menjadi dokter, mantap ya. Nanti kalau bapak sakit nanti Gina yang obat ya. Baik, terus ya. Kamu apa cita-citamu?
jadi tentara, bagus. Jadi nanti siap membela nusa dan bangsa. Kamu apa tadi cita-cita kamu? Jadi dokter, bagus ya. Jadi ini kita semua memiliki kita, maka cita-cita itu harus diapa? Dikembangkan, ya itulah. Ya, siapa yang senang belajar agama Katolik? Senang semua? Bagus ya, bagus, senang ya. Mengapa senangnya? Karena itu kita belajar tentang Tuhan siapa? Ya, Yesus itu dia. Oke. Baik, ini ada yang kenal lagi? Itu apa tuh? Siapa nih? Ini apa ini? Apa bakat mereka ini? Ini adalah pemain bulu tangkis yang terkenal ya kan? Ayah yang suara. Ayah ini lagi tadi. Siapa? Iname. Yaitu sebelumnya ada kalian mengenal mereka? Enggak, ya kan? Nah, tadi setelah mereka tampil muncul di televisi, mereka ini, ya, mereka ini dalam kitab suci itu. Nah ini. Jadi setiap orang pasti memiliki bakat, meskipun saudara itu merasa banyak bakat, namun pasti ada bakat tertentu yang paling menonjol. Ya. Misalnya ada seorang yang memiliki bakat pandai bermain bola, pandai main voli, pandai apa lagi. Nah, tetapi pasti ada satu yang muncul, ya. Itu adalah bakat yang dikaruniakan oleh Tuhan. Maka mari kita lihat tentang bakat ini. Nah itu tentang talenta. Itu gambar anak-anak sedang berdiskusi tentang talenta, tentang bakat mereka. Nah, setelah kita membaca kitab suci, maka mari kita lihat video yang membahas tentang talenta itu. Tentang tadi setelah kita membaca kitab suci, maka kita lihat tentang cerita tentang Alkitab. Itu dalam cerita itu tentang perumpamaan tentang bakat dan kemampuan. Oke. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Suatu hari ada seorang tuan yang sangat kaya. Tuan itu akan pergi ke luar negeri. Lalu tuan itu memanggil 3 hambanya. Tuan itu akan memberikan hartanya. Kemudian pergilah tuan itu ke luar negeri dan meninggalkan 3 hambanya. Hamba pertama mengusahakan 5 talenta itu dan mendapatkan 5 talenta lagi. Hamba yang kedua mengusahakan 2 talenta itu dan mendapatkan 2 talenta lagi. Tetapi hamba yang ketiga karena takut maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Tetapi hamba yang ketiga karena takut maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Suatu hari tuan itu kembali pulang dan akan mengadakan perhitungan dengan ketiga hambanya. Lalu tuan itu memanggil ketiga hambanya dan ketiga hambanya menunjukkan talentanya masing-masing. Tuan itu memuji hamba pertama dan kedua karena telah setia dan memberi talenta lagi yang lebih banyak. Itu tadi bercerita tentang apa? Talenta. Baik. Jadi tadi Tuhan yang pergi ke negeri seberang itu memberi 3 orang tentang talenta. Yang pertama berapa talenta tadi? 5. Baik.
rajin menyimak ya. Yang kedua berapa? Dua. Kemudian yang orang ketiga? Satu. Orang pertama dia mengembangkan talenta, menghasilkan berapa tadi? 10. Jadi 10. Jadi 10 talenta jumlah punya orang yang pertama. Kemudian orang kedua berapa? 4. Ya. Jadi kemudian orang ketiga berapa? Tidak ada. Artinya apa? Jadi orang pertama, orang kedua itu sungguh-sungguh mengembangkan talenta kemampuannya yang diberi oleh Tuhan. Jadi yang orang ketiga itu malah kemana dia? Dikubur aja kan? Artinya kalau sesuatu yang dikubur, bahwa itu tidak akan pernah berkembang. Contohnya ya kan, seperti kita kan rajin menabung kan, disuruh bapak mama menabung kan, setiap bulan disuruh menabung di mana CU kan, itu termasuk mengembangkan talenta. Jadi biar talenta kita itu berkembang. Jadi Tuhan itu memberi suatu talenta kepada kita semua. Baik, setelah kita mempelajari tentang talenta melalui video dari kitab suci, mari kita lihat apa itu kesimpulannya, yaitu tentang talenta. Jadi talenta adalah kemampuan atau bakat yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Bakat dan kemampuan itu harus kita kembangkan. Bagaimana cara mengembangkan? Yaitu baik di dalam keluarga, di sekolah maupun di masyarakat. Misalnya di masyarakat itu kita mengembangkan gimana? Itu rajin ikut kegiatan di gereja seperti Bapak katakan tadi. Itu adalah kita mengembangkan bakat. Misalnya yang pandai menari harus ditingkatkan, yang pandai menyanyi harus lebih giat lagi berlatih, sehingga nanti dia akan terkenal seperti ini yang kita lihat itu Tino Ame itu. Jadi bisa seperti itu juga. Misalnya ada tadi yang bercita-cita menjadi dokter, harus rajin belajar. Ada yang menjadi guru juga harus rajin belajar. Itu cara kita mengembangkan kemampuan. Maka setelah itu mari kita buat niat kita masing-masing itu apa? Ya. Jadi nanti kalian tulis niat kamu itu apa? Tahu niatnya? Kehendak kamu itu apa? Nanti di rumah kalian tulis, ya. Nanti tulis, dibuatkan di dalam kotak. Niat saya adalah ini, cita saya adalah ini. Jadi niat dan cita-cita, ya. Itu untuk tugas di rumah. Baik, setelah itu selesai, mari kita tutup pelajaran kita ini, ya, dengan doa, dan nanti tugas-tugasnya jangan lupa dikerjakan, ya. Jadi nanti minggu depan kita kumpul kembali tugas-tugasnya itu. Baik, mari kita tutup kitab kita ini dengan doa. Siapa yang berdoa? Ayo, salah satu berdoa. Mari. Kepada Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang kita semua. Silakan yang Mas bertemu. Nanti minggu depan kita akan belajar tentang 10 perintah Allah.